Selamat pagi Bapak Ibu dan dikasih Tuhan, Shalom, damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita menyertai Bapak Ibu dan saudaraku semuanya di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah yang perkasa, yang tak berdaya, yang terambil dari Hakim-Hakim 16 ayat 4-22 saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perikop ini adalah kisah asmara kedua dari Simson dengan perempuan Filistin dari lembah Sorek. Kisah asmara yang berakhir tragis bagi si perkasa Simson. Mengapa Simson si perkasa bisa terperangkap dalam jaring-jaring asmara perempuan lembah Sorek? Si Delila yang berujung tragis saudaraku. Yang pertama karena Simson tidak taat terhadap perintah Allah. Ayat 4 saudara dikatakan demikian. Sesudah itu Simson jatuh cinta pada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Bapak yang dikasih Tuhan, bangsa Israel diperintahkan oleh Musa untuk tidak kawin dengan bangsa-bangsa Kanaan. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anak-anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka janganlah kau ambil bagi anakmu laki-laki. Ulangan 7 ayat 3 saudara. Di sini Musa mengingatkan kembali umat Tuhan, umat Israel yang akan segera memasuki tanah Kanaan untuk tidak kawin dan mengawinkan dengan mereka, orang-orang dari bangsa Kanaan. Dan di dalam Keluaran 34 saudaraku, Musa mengingatkan, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya mereka jangan menjadi jirat bagimu di tengah-tengahmu. Keluaran 34 ayat 12 dan 15. Semua itu tidak diindahkan oleh Simson, sekalipun dia adalah pemimpin umat saat itu. Apakah yang dikatakan Musa? Ternyata saudaraku yang dikasih Tuhan, terbukti benar bahwa Simson terkena jerat atas pelanggarannya itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai seorang nazir, Simson seharusnya mengabdikan diri kepada Tuhan karena ia adalah mahkota Tuhan. Sebagai seorang nazir, seharusnya Simon terus menjaga dirinya, kekudusannya terhadap hal-hal yang menghasilkan dosa, yang mendatangkan kutuk bagi hidupnya. Tetapi Simson tidak melakukannya. Justru Simson melakukan yang sebaliknya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan kasih Tuhan, ketidaktaatan Simson berakhir fatal baginya karena roh Tuhan meninggalkannya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan dikasih Tuhan, jikalau kita mau, jikalau kita rindu roh Tuhan terus berkarya dalam hidup kita, marilah kita menjadi orang-orang percaya yang taat dan setia terhadap perintahnya, sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan berhasil. Diberkati buah kandunganmu, diberkati hewan ternakmu, diberkati hasil bumimu, dijagainya saat kau keluar ataupun masuk. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa Simson si perkasa bisa terperangkap dalam jaring-jaring asmara perempuan lembah Sorek sehingga berujung tragis? Yang kedua karena Simson terlalu sombong dengan keperkasaannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana seorang hakim, seorang pemimpin berperilaku seperti Simson? Berperilaku bodoh hanya karena keperkasaannya, karena kehebatannya. 3 kali dia dijebak oleh Delila, tetapi dia tidak berubah, dia tidak sadar. Hanya oleh karena kecantikan seorang perempuan lembah Sorek, si Delila. Salomo berkata, saudaraku yang kasih Tuhan, kemuliaan adalah kebohongan, kecantikan adalah sia-sia. Amsal 31 ayat 30. Jadi yang tidak cantik gak perlu rendah hati, gak perlu minder, karena Salomo berkata kemuliaan itu kebohongan. Ya. Bapak yang dikasih Tuhan, Simson terlalu pede dengan
kekuatannya. Simson terlalu pede dengan keperkasaannya. Bahkan permintaan Delila yang keempat untuk mengetahui rahasia keperkasaannya dikabulkan oleh Simson. Akhirnya di atas pangkuan Delila, Simson digunduli rambutnya dan hilanglah keperkasaannya karena Tuhan tinggalkan dia. Simson ditangkap, dicukil matanya dan menjadi budak untuk kerja paksa. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, banyak anak-anak Tuhan juga seringkali kepedean seperti Simson. Seringkali kepedean rohaninya yang tinggi, imannya yang hebat, sehingga pacaran dengan yang tidak seiman. Dia yakin mampu menaklukkan pacarnya. Tetapi ujung-ujungnya apa? Jatuh juga di atas pangkuan kekasihnya seperti Simson. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh, kepedean dengan minyak yang ada dan akhirnya padam obornya. Jadilah seperti 5 gadis yang bijaksana, saudara, yang terus terjaga, terus waspada, sehingga ketika mempelai datang mereka telah siap menyambutnya. Sadari bahwa musuh kita bukanlah darah dan daging, saudara, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Segala yang kita punya adalah miliknya Allah dan untuk kemuliaan Allah. Miliki kerendahan hati dan terus bersandar kepada Allah, dan jadilah pemenang. Jangan seperti Simson. Karena kesombongannya dia jatuh. Dia ada dalam pelukan Delila dan dia kalah, tak berdaya. Jadilah pemenang di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan senantiasa bersukacita dan bersyukur selalu. Tuhan memberkati. Amin.